motong kambing leher atau kaki? Oh, pinter banget karena sering main leher ya. Ibu tuh ngajar main leher. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ilahi anta masudi wa riqamah. Ini mahabbataka wa ma'rifataka wa ini maka badan. Diratul mukarramah ta'ala Sayyidina al-Kiram Syekh Muhammad Abdul Qaus Syekhul Mas'ud Qaddasallahu sirrah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan pemirsa dan keluarga besar Yayasan PPKN kita serta pengurusnya, para wakil talqin yang saya tidak satu persatu bukan mengurangi rasa hormat saya, karena di sini adalah Kiai Adingan Profesor Dr. kumpul hari ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wabil khusus yang saya muliakan Dr. Abah Jagat alias Budia sebagai pemandu Abah. Beliau sungguh luar biasa, selalu mendampingi Abah kemana-mana. Kalau kita belum dibisakan, alasannya banyak. Ikhwan billah rahimakumullah, saya disuruh Abah khidmah ilmiah ini yang ingat saja. Kalau nggak ingat saya tidak akan menyampaikan. Saya ingat ketika kecil. Ketika kecil nih ingat. Ketika kecil saya belajar ngaji adalah alif saja. Alif. Kata abah saya itu namanya Dawud bin Yasir bin Duriyah bin Ismail bin Said. Dibilang alif, coba kamu baca. Alif fathah a, alif kasrah i, alif domah u. Beres, tamat kamu. Saya bingung kenapa kok dibilang tamat. Saya cari, benarkah ini katanya alif fathah a, alif kasrah i, alif domah u sudah tamat. Bisa mengarang kitab sampai menyusun begitu banyaknya kitab ulama-ulama dulu. Ternyata betul saya doang. Alif fathah a, alif kasrah i, alif domah u, a, i, u. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mau tahu? Mau tahu beneran enggak? Ya, ikutin. A adalah aku. I adalah iki. U adalah urip. Kata orang Jawa nih, orang Jawa begitu. Aku, iki, urip, urip, iki, aku. Ingat, ternyata alif itu bisa jadi sekian banyak nih alif. Alif nih. Alif bu. Alif ini bisa jadi yang banyak dan alif bisa jadi tongkat.
sekarang berkat karena apa? Manbaul hikmah wa dalilul Quran was sunnah sudah jadi, tinggal dicetak. Karena Ali belajar oleh pengersahabat. Harus kelanjutan saya. Ali, aku iki urip, apa itu? Wonten yang Jawi, wonten ayat terjangkau, ayat dua. Aku itu ini, iki ini, urip adalah hidup. Jadi aku ini hidup adalah aku. Ternyata begitu dikupas luar biasa. Saya jadi kitabnya adalah kitab Anatomi Tubuh Manusia berdasarkan huruf hijaiyah dan malaikatnya beserta zikirnya sudah jadi 457 halaman. Tinggal setor aja abang. Saya belum berani setor karena masih dalam koreksian saya bahasanya. Itu alif. Dengan alif ini aku iki. Jadi aku iki urip, saya ini hidup. Dengan hidup saya mengarang kitab berdasarkan rujukan yang telah disarankan oleh pengersa Baos, Tarbiyatur Ruqyah ilaika bidawami zikrillah. Itu rujukan yang diajarkan oleh pengersa Baos. Sudah jadi bah, tinggal nanti saya setor satu persatu. Kalau diakui saya silakan, nggak dapat dibuang nggak apa-apa. Jadi saya ini aku ini urip. Jadi ternyata begitu dilihat lebih mendalam lagi, alif pernah terjadi nih. Ada seorang ulama besar pakainya kain sarung, pakai kain sarung. Begitu pakai kain sarung, tahu sarungnya ditaikin lagi, ini bu, taikin lagi. Oh kata ibu, wow. Kata ibu, wow, taikin lagi. Bukan wow alif, taikin lagi. Wow, taikin lagi. Wow, taikin lagi. Alif bukan wow. Nah. Ingat. Itu aja intermezzo. Intermezzo aja ini, Mas. Jadi ternyata semua jadi apa saja. Jadi wakil talqin karena alif. Teman saya ada tuh. Nah, satu pondok mana ngobrol nggak kelihatan. Nyumput ya, yang kori itu, yang suka kori. Ketemunya di sini. Dompet tanpa alif yang terjadi. Nah, terjadi. Jadi ternyata alif itu adalah tongkat yang kuat. Tongkat yang kuat. Iya makanya. Nah ibu-ibu udah pakai tongkat karena ibu-ibu yang punya tongkat bukan ibu-ibu, yang punya tongkat bapak-bapak. Kan yang ingat saya turunnya sama abah, ikutin guru. Kalau di daerah saya nggak begini. Saya nggak keluarkan karena di depan guru saya sengaja bagaimana guru ini supaya guru itu mengakui kan gitu. Bagaimana? Tadi pagi karena saya mengikut rombongan, biasa mobil sendiri ikut rombongan, ternyata ada salah satu dedikasi terhadap saya. Kenapa? Sholat subuh begitu dibacakan bangun tidur nggak ada yang bisa. Satu mobil, berarti dia nggak mengikuti. Akhirnya ya kalau mau tidak mau kan mau tidak harus saya menyampaikan. Dia bilang alhamdulillah di ahyana wamu itu pak. Gimana? Dan diajarin ahyana, hayatan, abadiatan, ukhrawiyatan. Oh gitu ya. Tuh. Oh gitu ya. Iya karena itu orang khusus. Khusus kenapa punya tong? Tuh ya. Terus yang kedua ada pertanyaan. Huruf hijaiyah. Kan orang
bingung kata siapa. Bismillah tidak diawali dengan alif. Ternyata dikupas asluhu biis ayat ke bismi asluhu biis kutibatil alif watulul ba, diambil alifnya maka dipanjangkan jadi tong panjang. Nggak ada menulis cuma begini doang, nggak ada. Pasti panjang. Alif yang tersembunyi, alif yang terahasia, yang harus dikupas. Saya jawab, itulah didahului dengan alif berdasarkan ilmu alat yang pernah saya dengar. Jadi alifnya mahdzuf. Jadi ya mahdzuf, dibuang dulu, disembunyikan. Nah ternyata sudah diungkap sekarang oleh Allah. Semuanya diungkap. Kenapa? Alif menunjukkan kehidupan. Dalam surat Al-Qaf ayat 16 Bapak bisa lihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi. Leher dikiaskan. Bulu kata orang Jawa. Bulu kumpul katanya. Ternyata leher itu adalah sumber kehidupan. Saya tanya, kalau mau mencit atau motong kambing, lehernya apa kakinya? Motong kerbau, kakinya apa lehernya? Motong kambing, leher atau kaki? Pintar banget karena sering main leher ya. Itu tuh ngajar main leher. Bentar. Nih, matiin lampunya ya. Dia kata mau main leher. Saya berani, kenapa istri saya nggak ngikut? Kalau istri saya ngikut nggak berani. Jadi istri saya nggak ngikut Bu, jadi nggak berani saya ngomong begini. Ternyata itu kias, simbol bagaimana kehidupan itu ada di leher. Ini adalah urat yang ini yang bisa mematikan itu ada urat yang kalau kita potong dalam bahasa ilmu yang disebut adalah ilmu kungfu. Kalau ingin matikan musuh hanya mentotok di sebelah sini, tak. Filsafat kenapa ya, saya juga belajar filsafat 8 semester. Filsafat dakwah 8 semester. Filsafat hukum 8 semester. Nah, filsafat manajemen saya 8 semester karena ambil SC. Ingat aja pokoknya kata apa yang ingat aja. Jadi min hablil warid ini adalah urat bohong. Dalam enggak pasti mau. Iwan kira rahimahullah. Ini kelihatannya sudah ada 20 menit kelamaan. Lanjutkan karena kata kiai saya begini, saya begini dikata, Muhtarom, kalau kamu belum bisa ada karangan kitabnya, jangan mau dipanggil kiai. Saya bingung kok mau dipanggil kiai, padahal masyarakat panggil kiai. Motivasi, saya harus mengarang kitab, begitu pula ke Abah. Saya punya karangan namanya Jalan Menuju Pulang, begitu ke Abah, itu dia. Nah itu ternyata betul apa yang saya gali. Karena saya dari kecil itu adalah hobi belajar.
sampai sekarang lagi mondok di mana? Di Pondok Pesantren Sirna Rasa PPKN 3. Walaupun kalau gelar saya sudah profesor, tapi saya itu masih mondok di Pondok Pesantren Sirna Rasa PPKN 3. Berarti kalau nggak mengakui santri, pulang aja. Pulang. Terus yang kedua, Pak Kiai Hafizuddin telah menguji saya disertasi adalah Tazkiyatun Nufus. Ini Tazkiyatun Nufus bitafsir Ibnu Katsir dalam implementasinya dalam kepribadian guru. Ternyata Pak Kiai memperhatikan waktu itu ditolak, tapi saya kuat alasannya. Memang betul Ibnu Katsir tidak mengarang secara khusus tentang masalah kitab Tazkiyatun Nufus. Tapi saya teliti di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 24 ayat, ada di dalam letak 18 surat. Itu Ibnu Katsir menjelaskan tentang tazkiyah sampai mendalam, bahkan membagi 4. Sekitar langsung di ACC, silakan lanjutkan. Gara-gara alif bukan wow. Jadi ternyata saya dimotivasi oleh seorang guru besar semua, termasuk sekarang sebagai al-mursyiduna guru agung saya, yaitu Pangersa Baros Ibila, yang membimbing rohaninya. Walaupun ketika kecil saya dibimbing oleh tiga tersebut, dibilang Muhtaram, ada saya, ada kamu, ada saya. Saya bingung, yang bicara bukan orang, ada suara, tidak ada wujud. Kan saya bingung ini kemana? Ada saya, ada kamu Muhtaram, ada kamu, ada saya. Kalau mau cari saya di dalam surat Al-Baqarah ayat 1. Punya nggak? Saya cari sampai ke Mekah, Madinah, mondar-mandir, nggak ketemu. Saya sampai ke Pakistan 2,5 tahun nggak ketemu. Bukan zaman tablet saya mengambil MA-nya. Jangan menjas saya. Saya mengambil MA-nya di sana. Jadi ada MA, ada MM, ada MSI. Karena disuruh oleh abad belajar terus gitu. Ternyata begitu saya pulang ke Indonesia, ketemu yang namanya Kiai Abbas Basri almarhum. Kiai Abbas Basri mengasih tafsir saya Tanwirul Miqawas Al-Imam Ibnu Abbas, tafsir Sufi. Ya Muhtaram, nah itu orang Betawi sih. Muhtaram nih, kalau kamu pengen benar-benar nih mencari nih, dikaji alif lam mim, ketemu di dalam biisnadi Ibnu Abbas, alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Saya katakan sebenarnya ini. Kata Abang, demi Allah saya mengatakan seperti itu. Tidak ada orang yang berani mengatakan alifnya adalah Allah. Ada orang mengatakan alif lam mim, wallahu murad. Wallahu murad, kata Abang, Allah yang tahu, Allah yang tahu. Memang kamu nggak tahu apa-apa. Wow. Alif. Wow. Akhirnya saya menggali terus. Kenapa? Ketemulah di Sirna Rasa. Begitu datang ke Sirna Rasa, saya ditalkin. Ada orangnya yang mentalkin saya. Tuh di belakang yang pakai kacamata di band itu, yang mentalkin saya. Pada melihat kan? Coba bangun Kiai. Kiai bangun. Diri. Ini Kiai, Pak Kiai juga ini. Antum berdiri. Ini yang mentalkin saya berdasarkan Abah. Nah ini ada yang bertanya, yang hebat Abah apa yang hebat Profesor? Saya jawab yang hebat Abah. Kenapa saya terjaring oleh Abah? Maniasa. Ini kawan saya ngumpet tuh di pondok kok satu
ngumpet tuh. Takut dia orang abrik ya? Nah, saya orang abrik. Ya itu apa? Itu Pak Cigundul. Dulu pernah satu obong sama saya waktu di Sandan Puro ya. Dia lupa, kita sini ketemu semua. Jadi ketemu semua termasuk Pak Kiai Rusdi pernah satu majlis dengan saya. Pak Kiai Syafi'i Al-Dami. Jadi saya demen, makanya sampai sekarang saya sedang mondok di Pondok Pesantren Sri Rasa PPKN 3. Merasa ke? Karaos. Karaos Ibu. Wow. Nauna karaos. Satu ayat saja Pak, begitu mengembangkan luar biasa. Memang maaf kalau profesor begitu ya Bro. Teori satu bisa jadi sering. Jadi nggak aneh. Saya berbicara alif tercabut. Alif. Ambil orang. Ambil kata-kata kan. Tapi kelihatannya diam kalau nggak belum ngomong saya diam aja biasanya paling nyengir. Nyengir apa juga ketawa kalau lihat saya karena diam aja. Semenjak datang ke Sirna Rasa saya jarang berbicara. Dan kalau nggak dipanggil sama Abah saya nggak nyamperin. Bikiroman sampai sejauh itu. Karena saya dulu diajarkan oleh guru saya begitu muhtaram kalau nggak ada kiai kau harus sungkan. Apalagi seorang muslim. Ternyata saya kalau dipanggil sama sini baru saya kutluk. Wow. Semoga dapat berkah karena Abah dan segalanya selamanya karena Imam Sahabat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi